kita nggak sadar, tahu-tahu kita sudah dijajah secara ekonomi. Saya nggak usah sebutkan aplikasi apa, sudah mencapai 123 juta orang masuk ke aplikasi itu. Hanya dalam hitungan bulan, karena pembeliannya sangat masif sekali. Artinya apa? Perilaku konsumen kita sudah dipegang. Moodnya mau kemana sudah dipegang. Arahnya mau kemana sudah bisa ditebak. Dan kita terlambat. Nih alasannya tuh, dengar sendiri tadi kan, kenapa TikTok Shop ditutup. Dalam waktu beberapa bulan aja, 123 juta, 40% dari penduduk Indonesia ya, yang bertransaksi di TikTok Shop. Berapa duit? Kita dengar lagi pidato Bapak Presiden. 11.250 triliun, 11.250 triliun rupiah. Hati-hati, kita tidak boleh hanya menjadi pasar saja. Ada potensi tapi kita hanya jadi pasarnya saja. Oleh sebab itu kita harus jadi pemain. Udah kalian dengar, transaksinya 11.250 triliun ya. 11.000 loh. Luar biasa bangsa kita ini ya. Kita bangsa yang kaya ya. Kita lanjut lagi dengar pidato dari Pak Presiden. Dan kita tidak boleh hanya menjadi konsumen saja. Tadi 123 juta tadi konsumen. Kita hanya jadi konsumen. Dan 90%, hati-hati, barangnya barang impor. Lebih bahaya lagi. Bukan produk kita sendiri. Kalau produk kita sendiri kita taruh di e-commerce, masih bagus. Tapi 90% barang impor. Bahkan baju, kemarin ada yang dijual berapa? 5.000. 5.000. Artinya di situ ada predatory pricing. Sudah mulai bakar uang, yang penting menguasai data, menguasai perilaku. Ini semua kita harus mengerti mengenai ini. Saya yakin kemarin kalian pasti bingung. Kenapa tuh di TikTok Shop bisa murah-murah, harganya nggak masuk akal. Ini udah dijawab sama Bapak Presiden tadi. Kalian dengar sendiri tadi kan. Ada predator ya. Oke, kita lanjut lagi, tonton video. Sekali lagi, jangan hanya menjadi konsumen, tetapi kita harus jadi produsen. Jangan sampai kita lena dalam hitungan bulan. Nggak mau saya terkena penjajahan era modern. Jangan mau kita terkena juga kolonialisme di era modern ini. Kita nggak sadar, tahu-tahu kita sudah dijajah secara ekonomi. Nah, kalian dengar sendiri ya, pesan dari Bapak Presiden langsung. Kita jangan mau dijajah secara ekonomi. Nah, bagi rekan-rekan yang mungkin lagi berpikir gimana nih ke depannya, bisnis apa yang harus dijalankan. Tenang bro, semua udah ada jalannya ya. Nggak di sini, di tempat lain pasti kita ada rezeki. Ya mungkin ini yang terbaik untuk negeri kita bos. Oke, salam hormat. Oke guys, jumpa kembali bersama saya Basten Sebo. Wow, saya merinding guys ya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Sekaligus saya juga berterima kasih, bersyukur memiliki presiden yang responsif dan cepat tanggap demi keselamatan ekonomi bangsa kita guys ya. Pak Jokowi memang tidak secara spesifik menyebut aplikasi TikTok ya, tetapi sepertinya guys ya, mohon maaf kalau keliru, sepertinya mengarah pada aplikasi TikTok ya, karena memang dari tanggal 14 Oktober TikTok Shop itu udah dipisahkan guys ya, bukan ditutup atau di-banned atau diblokir guys ya, tetapi dipisahkan. Artinya jangan ada sosial media lalu kemudian ada penjualan di situ, lalu ada transaksi di situ, dan dikhawatirkan ya, TikTok ini kan buatan luar.
TikTok akan merajai, menguasai perekonomian kita. Dan yang lebih parahnya lagi, 90% produk-produk yang ada di TikTok itu adalah barang-barang impor, guys. Ya. Makanya saya juga bingung dan heran kalau kita beli atau belanja di TikTok ya, itu murah-murah guys ya. Pantasan murah-murah itu karena memang impor guys. Dan ini kan secara tidak langsung kita memperkaya orang-orang luar guys ya. Kita membeli produk-produk mereka. Tetapi bagaimana dengan produk-produk anak negeri? Bagaimana dengan produk-produk bangsa kita sendiri ya? Kita abaikan, kita utamakan produk-produk luar yang dimana seperti Pak Jokowi tadi katakan bahwa kita hanya sebagai konsumsi saja ya, tetapi kita tidak bisa produktif, kita tidak bisa menghasilkan ya. Oleh karena itu, kebijakan yang sangat bagus dari pemerintah saat ini untuk memisahkan e-commerce ya yang dari TikTok ini jangan digabungkan ya. Dia harus platform yang berbeda ya. Sehingga ini bisa menyelamatkan ekonomi kita ke depan guys ya, dan Pak Jokowi melihat sesuatu yang lebih luas. TikTok Shop mau ditutup ya, itu benar-benar membuat kami gelisah loh. Karena apa? Saya ini termasuk hobinya belanja di TikTok, you know. Saya kan udah tua, males pergi-pergi, capek lah, inilah. Dari tempat tidur aja aku bisa belanja apa-apa. Itu suatu kebahagiaan yang luar biasa, you know. Lah kok malah mau ditutup e-commerce-nya? Gimana sih gara-gara Tanah Abang? Makin lama melihat ocehan Ibu Siti Fadilah ini kok saya semakin kurang respect dengan Ibu ya. Ocehannya bisa kemana-mana. Dan saya nilai hanya menjadi ocehan sampah, maafin Bu ya. Yang sepertinya tidak dilakukan oleh seorang mantan tokoh nasional yang sekelas Ibu Siti Fadilah. Kalaulah ada pepatah yang mengatakan hujan sehari bisa menghapuskan kemarau yang panjang, ya sangat cocoklah diterapkan untuk Ibu Siti Fadilah ini kalau menurut saya. Soal prestasi Ibu dan kinerja Ibu sebagai ahli jantung Rumah Sakit Harapan Kita ya selama 25 tahun, itu membuat saya kagum loh Bu. Dan Ibu juga pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Kagum banget saya, wanita mandiri. Tapi mendengar dan melihat VT Ibu akhir-akhir ini di TikTok yang selalu lewat di beranda TikTok saya perhatikan kok Ibu malah ngoceh-ngoceh nggak karuan ya. Yang memperlihatkan seolah-olah Ibu itu bukan seorang tokoh nasional, tapi hanya ibu-ibu rempong yang suka nyinyir. Coba aja lihat waktu ocehan Ibu soal kasus Rempang. Video Ibu di stage dengan saya. Saya tekankan di VT saya, kalau rakyat bodoh yang berbicara dan membuat VT seperti itu, masih bisa dimaklumi. Tapi kalau Ibu yang berbicara seorang mantan tokoh nasional, yang katanya mantan menteri dan seorang ahli, tapi bicara seperti orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, atau mungkin pura-pura tidak tahu, atau mungkin ada ya kepentingan sesuatu, nggak tahu lah ada apa. Itu sangat saya sayangkan sih sebetulnya. Sekarang soal platform TikTok ya. Sebetulnya itu kan masalah utamanya kan bukan pada situasi di mana emak-emak rempong seperti Ibu yang katanya sudah lanjut usia, masih bisa belanja sambil rebahan. Dan mengapa ini di-stop? Juga ini bukan masalah soal Menteri Perdagangan yang tidak senang melihat orang untuk maju, Bu. Saya heran itu Menteri Perdagangan kenapa tiba-tiba e-commerce lah, itulah mau ditutup inilah gitu loh. Kayaknya kok tidak senang kalau ada orang senang gitu loh. Sebagai mantan negarawan ya dulu ya, semestinya Ibu bisa dong mengedukasi masyarakat ya. Karena merasa terjolimi, usahanya di-cut, diberhentikan oleh pemerintah. Kan masalah utamanya kan hanya persoalan regulasi, Bu. Masa Ibu, Ibu, ini kan masalah utamanya cuma soal regulasi, Ibu. Orang pinter. Di mana segala sesuatu memang harus berjalan sesuai dengan aturan antara media sosial dan e-commerce. TikTok selama ini punya izin sebagai medsos, bukan sebagai platformnya e-commerce. Itu kan udah berbeda, Bu, izinnya media sosial, e-commerce. Dan masalah regulasi itu kan sudah biasa dilakukan oleh semua pihak, termasuk oleh para pelaku usaha. Dan persoalan regulasi bukan masalah ece-ece, Bu. Masa dengan pertimbangannya yang ecek-ecek menurut saya langsung mengambil suatu keputusan begitu. Itu masalah aturan. Ibu sadar gak sih, Bu? Kalau kita ini hidup bersama di satu tempat yang bernama Indonesia, agar semuanya segala sesuatu itu berjalan dengan baik, maka diberikanlah regulasi semuanya biar tertib. Kalau nggak ada aturannya tinggal di hutan aja, Bu.
sama itu tuh. Jengkel saya ibu ini mengaku dulu bikin kisruh aja. Dan ingat Bu, hati-hati berbicara di muka publik. Apalagi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Semestinya di sini ibu sebagai seorang yang pintar dan mantan tokoh nasional dan juga seorang pakar katanya. Pakar. Ibu jangan mengkambing hitamkan salah satu pihak. Dalam hal ini adalah para pedagang pasar Tanah Abang. Lah kok malah mau ditutup e-commerce-nya? Gimana sih gara-gara Tanah Abang? Kalau nggak salah dengar ya, dengan kata-kata ibu yang mengatakan gara-gara Tanah Abang katanya. Hati-hati Bu, jangan menyulut kemarahan salah satu pihak. Bagaimana kalau semua para pelaku usaha di Tanah Abang itu menggeruduk ibu gara-gara merasa disalahkan oleh ibu? Ingat Bu, ini ruang publik. Hati-hati dalam berbicara. Sudah jelas-jelas titik persoalannya adalah masalah regulasi antara platform media sosial, medsos, dengan e-commerce. Bukan masalah pelaku usaha Tanah Abang yang menyebabkan masalah, Bu. Kalau setahu saya, justru para pedagang Tanah Abang itulah yang terkena imbasnya dari situasi yang ada. Mereka justru menjadi korban. Saya bukan membela ya, saya hanya mencari jalan tengah di sini. Bukan penyebab masalah mereka itu. Mereka itu justru korban, Bu. Korban apa? Ya regulasi yang belum berjalan dengan baik. Dan ini wajib kita luruskan. Itu intinya. Makanya saya bilang Bu, sekali lagi, hati-hati berbicara di muka publik. Apalagi Ibu sebagai seorang tokoh nasional. Yang katanya juga seorang pakar. Jadi semestinya itu Ibu bisa lebih menenangkan mereka semua dong. Bukan malah menambah-nambah kisruh. Aduh. Ibu kan beda dengan ibu-ibu lain. Ibu kan katanya ahli. Gaya berpikirnya gaya berpikir pakar dong. Lama-lama saya menjadi semakin tahu kualitas ibu itu seperti apa ya. Sangat disayangkan. Saya sendiri aja nih Bu ya, yang cuma orang bodoh, rakyat bodoh. Kaget loh dengan situasi ini. Kok bisa ya seorang mantan tokoh nasional yang katanya punya prestasi gemilang malah mengerjakan pekerjaan sampah. Maaf ya Bu ya. Ini waktu kemarin saya nggak jengkel, masih bisa menahan emosi saya. Saat ini saya sudah tidak bisa menahan lagi. Sayang sekali. Ya udah terserah Ibu deh. Silahkan lanjutkan ocehan-ocehan sampah Ibu. Kita ini rakyat bodoh mendengarkan saja. Salam waras. Oke guys ya. Untuk Ibu Siti Fadilah ya. Jadi bukan ditutup ya. Nah ini yang harus dipahami oleh kita semua. TikTok Shop itu bukan ditutup, tetapi dipisahkan ya dalam sebuah wadah atau platform sebagai e-commerce ya. Jadi nggak boleh digabungkan dengan sosial media karena akan terjadi monopoli ekonomi guys ya. Dan Ibu Siti ini kemarin sempat mengkritik soal kejadian di Rempang guys ya. Dan itu ada framing bahwa pemerintah kita pemerintah yang zolim ya. Nah saya khawatir ibu ini hanya teriak atau menyuarakan isu-isu tertentu dengan sengaja untuk menjatuhkan pemerintah kita ya. Sepertinya ibu ini memiliki atau ada hal-hal yang sepertinya tendensius sekali terhadap pemerintah ya. Alasan mengapa TikTok Shop diregulasi, bukan ditutup ya, tapi ditertibkan. Yang pertama, kerugian UMKM lokal. Hal ini dipicu oleh viralnya pasar Tanah Abang yang sepi akibat tidak bisa bersaing dengan produk impor. Tentu saja Pak Jokowi marah besar. Beliau sejak 2021 sudah menggaungkan dan mengajak kita untuk membenci produk impor dan harus cinta pada produk lokal. Namun sayangnya berita ini tidak sampai ke masyarakat kita. Apa kalian tahu berita ini? Coba dong komen di bawah. Saya mau tahu seberapa banyak kalian yang tahu sejak 2021 ada berita benci produk impor. Yang kedua, persaingan tidak sehat. Ini masih seputar kalah saing. Makanya pemerintah tidak ban ya, cuman ingin sosmednya dan shopnya dipisah. Karena kalau masih digabung, akan terjadi persaingan yang tidak sehat. Benar juga sih, kalau artis yang live, viewersnya dari UMKM tadi, yang live akan kesedot habis. Yang punya followers banyak, jualannya pasti laris. Tayangan live-nya pasti FYP, sedangkan UMKM kecil akan sulit bersaing. Yang ketiga, ketakutan pada Project S TikTok. Dengan mudahnya, produsen atau pabrik bisa langsung menjual ke konsumen. Mereka memiliki algoritma untuk membaca barang apa saja yang laku di negeri kita.
dan mereka bisa produksi sendiri dan jual sendiri dengan gampangnya. Jadi disinyalir ini akan membahayakan jutaan UMKM kita dan bisa merusak ekosistem perdagangan dalam negeri. Akan banyak orang kehilangan pekerjaan bila pabriknya langsung jual ke konsumen, dikirim langsung dari Tiongkok. Yang keempat, adanya predator pricing. Harga produk terlalu murah. Itu disinyalir kalau dari versi pemerintah ya, karena produk tersebut tidak melalui impor yang legal. Tidak ada SNI-nya, tidak ada BPOM-nya, sehingga bisa begitu murah dan tentu saja ini pelanggaran yang cukup berat. Yang kelima, pemerintah kita tegas tidak ingin dijajah secara ekonomi. Setelah melihat 4 alasan di atas, maka Pak Presiden Jokowi begitu tegas dan tidak gentar. Sekalipun CEO-nya TikTok sudah datang untuk nego masalah ini, namun tidak juga menyelesaikan masalah ini. Ini patut kita acungi jempol, karena pemerintah kita ingin melindungi negara dan rakyatnya. Maka keputusan untuk meregulasi dan mengatur dan memperketat sebuah sosmed adalah sangat bijak, terlepas dari semua kontroversi yang ada. Keputusan tersebut tentu sudah didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang terbaik. Oh ya, surat terbuka saya untuk pemerintah yang katanya benchmarknya itu pada Tiongkok. Kalau kita lihat di negara Tiongkok, asalnya TikTok ini aplikasi bernama Douyin. Pemerintah Tiongkok meregulasi dan memperketat konten-konten di Douyin. Untuk anak-anak di bawah 14 tahun, screen time-nya dibatasi, hanya boleh 40 menit sehari. Dan konten yang muncul di HP mereka itu isinya konten edukasi. TikTok di Tiongkok sukses mendukung upaya pemerintah ini untuk mengedukasi rakyatnya. Jadi ada 20% FYP-nya adalah konten edukasi, pengetahuan umum, moralitas, dan motivasi. Sehingga ini membantu meningkatkan mindset rakyatnya menjadi pinter, sekaligus penuh wisdom. Dan terjadi peningkatan 74% setiap tahunnya untuk konten edukasi. Karena ini komitmen pemerintahnya untuk mendidik bangsa. Bahkan isi live kontennya yang edukasi, yang nonton itu bisa 80.000 orang, 100.000 orang. Nah, kalau begini isi TikTok, maka rakyatnya akan pinter dan semakin sejahteralah bangsanya. Jadi, siapa bilang ya, algoritma TikTok itu tidak bisa dirubah? Ini buktinya bisa. Jadi, kalau pemerintah kita bisa mengintervensi TikTok Shop, mestinya bisa juga dong mengintervensi konten FYP. Tayangannya yang berbobot lah, yang mengedukasi masyarakat kita lah. Share video ini kepada teman-teman Anda dan di sosmed Anda agar bisa sampai ke Menteri Pendidikan kita dan menjadikan platform pengguna 113 juta orang ini untuk membangun bangsa yang bisa bermartabat, punya wisdom dan menuju Indonesia maju. Sukses selalu buat Anda. Terima kasih. Oke, mendengarkan penjelasan yang luar biasa dari Bapak ini guys ya. Semakin menambah rasa syukur saya kepada Pak Jokowi yang sudah dengan tegas, berani guys ya, tanpa ragu-ragu untuk membuatkan regulasi terkait dengan TikTok ini untuk menyelamatkan ekonomi bangsa kita guys ya. Pak Jokowi tidak ingin kita dijajah secara ekonomi, penjajahan di era modern guys ya. Bayangkan guys ya, CEO dari TikTok ini mendatangkan langsung pemerintah kita ya untuk mengklarifikasi dan meminta agar pemerintah tidak meregulasi hal tersebut ya, mengikuti aturan mereka ya. Nah, ini kalau bukan Pak Jokowi, saya ragu guys ya. Kalau pemerintah perilakunya koruptif ya, apa-apa yang penting duit ya, itu akan dibayar 1-2 triliun oleh TikTok, dia pasti mau aja ya, tidak mau meregulasi TikTok, tapi justru itu menghancurkan bangsa kita ya, menjajah bangsa kita. Kita punya presiden hebat, presiden luar biasa yang berani mengambil langkah tegas untuk meregulasi TikTok. Ya. Kalau kita mau jujur melihat kondisi negeri ini, memang kondisinya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Bahkan kian memburuk. Berbagai persoalan membelit negeri ini, mulai dari persoalan ekonomi, sosial, keamanan, hingga politik. Dan banyak di antara kita kemudian menyimpulkan bahwa penyebab utama dari masalah ini adalah kepemimpinan. Karena logika yang diingat, ikan itu busuk mulai dari kepalanya. Maknanya, jika pemimpin itu rusak, maka yang dipimpin juga ikut rusak. Karena itulah setiap kali pemilu digelar, semangat perubahan itu kembali muncul. Tentunya dengan harapan supaya pergantian pemimpin ini bisa
merubah negeri ini menjadi lebih baik. Namun sayang, faktanya telah menunjukkan bahwa negeri ini semakin memburuk walaupun telah berganti-ganti pemimpin. Harusnya kita sadar bahwa mengharapkan sebuah perubahan tentu tidak hanya sekedar mengganti pemimpin, tetapi juga sistem kepemimpinannya. Karena akar masalahnya bukan hanya pada pemimpinnya, tetapi juga sistem yang diterapkan saat ini adalah sistem kapitalis yang berasas sekuler. Tentu dalam sistem ini, kepentingan kaum kapitalis dan oligarki itu akan lebih diutamakan daripada kepentingan-kepentingan rakyat. Maka tak heran jika kebijakan-kebijakan yang lahir itu justru berpihak kepada mereka yang berduit. Untuk itu tidak ada cara lain untuk merubah kondisi negeri ini menjadi jauh lebih baik kecuali kita mengganti sistem kufur kapitalis dengan sistem Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerapan syariah secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Kritik negatif terhadap negeri kita semakin hari semakin memburuk, tapi ujung-ujungnya jualan khilafah, guys, ya. Oke, saya mau kasih tahu buat teman-teman di sini, ya. Kita Indonesia, ya, Sabang sampai Merauke, ya. Apapun itu kita akan perjuangkan untuk mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semua ojek offline itu semuanya demo, taksi offline semuanya demo. Ini nggak ada yang demo loh Pak sama sekali. Hey dokter, sebelumnya izin stage ya. Anyway yang belum kenal, salam kenal. Aku dokter Deka, dokter estetik di Jakarta. Izin ya dok ya. Jadi di sini kita coba berargumentasi. Kalau menurut pribadi aku tuh beda dong, nggak bisa disamain kasus ojek online zaman dulu sama dengan yang kasus sekarang lagi banyak dibahas mengenai TikTok Shop. Kalau di zaman ojek online dulu itu sebuah revolusioner, sebuah terobosan yang juga tidak melanggar peraturan gitu. Malah kan sekarang kita sudah lihat bahwa para ojek-ojek offline, taksi-taksi offline juga sudah membuat dia itu menyatu dengan online ini. Kita contoh Bluebird, dia bagus ya bikin aplikasi Bluebird, kemudian bergabung juga dengan aplikasi Gojek gitu ya. Dan juga para ojek offline ini akhirnya mereka juga banyak yang mendaftar juga nih di Gojek, di Grab gitu. Jadi akhirnya kan sudah berjalan. Kalau di TikTok Shop ini tuh beda. Dia ada hal yang dilanggar tentang regulasi dan peraturan yang pemerintah buat dokter, dan pemerintah sudah berpikir dampak yang sangat besar mengenai e-commerce yang bergabung dengan sosial media gitu. Yang ditakutkan akan terjadi monopoli, terjadi tidak pemerataan ekonomi, dan banyak produk-produk asing yang masuk di TikTok Shop ini dokter. Mungkin ada beberapa dan termasuk banyak juga sih UMKM yang asli Indonesia yang juga berjualan di TikTok Shop yang berhasil. Misal kayak Dr. Richard, ada mungkin Sheila Sokia, ada mungkin Davina. Banyaklah yang bermunculan produk-produk UMKM yang juga booming nih, yang berhasil nih di TikTok Shop. Cuman coba dokter lebih luas lagi melihatnya bahwa banyak juga nih yang kayak produk keset, produk selimut, produk tongsis lah, apa itu tuh dari China gitu. Dan aku nggak tahu ya regulasi kalau yang di TikTok Shop ini tuh produk impornya itu seperti apa regulasinya, apakah sudah lewat bea cukai atau belum. Itu bakal yang mungkin pemerintah susah untuk menyaring dokter kalau TikTok Shop ini tetap ada gitu ya. Terus termasuk produk-produk yang udah ada Badan POM belum gitu. Yang itu akan ditakutkan terjadi monopoli dan bisa mendesak dan menggencet lagi nih para UMKM Indonesia. Mungkin kalau dibandingin sama toko orange, toko hijau yang udah berjalan, aku lihat kedepannya mungkin seperti itu dokter. Jadi kayak ya udah dipisahkan antara TikTok sebagai sosial media dan TikTok sebagai e-commerce gitu. Jangan menyalahkan pemerintah. Ya pasti kita paham para pelaku penjual
atau seller-seller di TikTok Shop pasti berteriak dan tidak setuju gitu. Seperti halnya kayak waktu dulu ojek offline ke online gitu. Cuman kan kesininya banyak ojek offline yang tertolong dengan adanya online ini. Beda kasus dengan yang sekarang ini di TikTok Shop yang berjualannya itu yang ditakutkan terjadi monopoli tadi dokter gitu ya, karena hal-hal yang melanggar regulasi pemerintah gitu sih. Jadi jangan disamakan antara kasus TikTok Shop ini dengan kasus perubahan ojek offline dan online gitu. Kalau ojek offline dan online itu sebuah revolusi, sebuah terobosan yang memang bagus dan sangat memudahkan kita untuk mencari transportasi. Cuman kalau si TikTok Shop ini kan jadi kayak, ya memang memudahkan para end user untuk memperoleh produk, memudahkan para end user untuk mendapatkan harga murah. Tapi dari itu ada hal-hal yang banyak orang dirugikan. Dari misal kalau dulu offline dari pabrik ke distributor, ke agen, baru ke end user gitu ya, itu ada beberapa bagian yang dilewatin untuk membeli gitu, yang itu akan bagus untuk perputaran ekonomi. Kalau sekarang dari pabrik bisa langsung lompat ke end user. Nah, nasib si distributor ini gimana? Nasib si agen ini gimana? Nasib si sales ini gimana? Itu kan yang jadi pemikiran pemerintah. Terus juga kayak izin-izinnya, kemudian misal kalau yang barang impor bea cukainya gimana gitu ya, pajaknya gimana, itu kan yang harus kita pikirkan bersama. Coba pandangannya lebih dibuka lagi, biar intinya tuh biar adil dan merata. Dan walaupun online tuh nanti juga bakal ada wadah sendiri, yaitu e-commerce tadi. Mungkin kan udah ada toko orange, toko hijau, mungkin ada toko hitam nantinya, TikTok Shop. Tapi dipisah gitu, nggak bisa digabung, yang ditakutkan terjadi monopoli tadi dokter. Oke, itulah pendapat aku teman-teman. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah, kalian termasuk tim yang setuju nih bahwa kasus TikTok Shop ini sama dengan kasus ojek online, atau termasuk tim yang kontra nih, memang kasus ini tuh berbeda, nggak bisa disamakan. Coba komen ya. Jokowi Fir'aun, Jokowi Fir'aun. Salam sehat, salam waras. Selamat pagi Pak Tua. Ingat umur dan banyak-banyaklah berdoa agar Bapak sehat. Tidak pantas seumur Bapak menyebutkan atau mengatakan seorang presiden, bahkan sama siapapun, menyebut mereka dengan Firaun. Lebih bagus Bapak lebih memperdalam iman Bapak. Kalau Bapak masih menggunakan subsidi uang sekolah bagi anak Bapak, menggunakan BPJS, menggunakan subsidi BBM, menggunakan LPG yang masih 3 kilo, apalagi masih mendapat bantuan langsung tunai, sebaiknya Bapak itu sadar dirilah. Kalaupun Anda benci sama Pak Jokowi, tidak pantaslah
orang seumuran Bapak menyebut orang lain Firaun, 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 apalagi kepada seorang presiden. Saya heran lihat Bapak itu. Umur sudah tua. Akhlak dibilang anak kecil. Anak kecil mungkin punya akhlak yang baik. Bapak itu harusnya jadi panutan bagi anak-anak Bapak, keturunan Bapak dan saudara-saudara Bapak di sekeliling Bapak. Heran saya melihat seumuran Bapak menyatakan Jokowi Fir'aun, Jokowi Fir'aun, Jokowi Fir'aun. Akhlaknya di mana itu, Pak? Bapak itu belajar agama di mana? Kalau Bapak seorang Muslim, lebih diperbanyak sholatnya, Pak. Kalau Bapak seorang Kristen atau Nasrani, perdalam firman Tuhan dan banyak-banyak berdoa. Pak Jokowi tak akan membenci Bapak walaupun Bapak mengatakan beliau Fir'aun, PKI, pelangak pelongo. Itulah menandakan bahwa Pak Jokowi itu orang cerdas. Saya berdoa agar Bapak di umur yang sekarang ini bertobat, panjang umur, sehat, diberikan rezeki agar hidup Bapak berubah dengan cara bekerja keras. Oke guys ya, Bapak yang mengejek Pak Jokowi dengan menyanyikan Jokowi Firaun sudah meminta maaf ya, dan ternyata Bapak ini buta huruf guys. Dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan klarifikasi itu dituntun oleh istrinya ya. Jadi istrinya sendiri yang mengatakan bahwa bapaknya ini buta huruf dan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Oke, terlepas dari itu semua guys ya, kita yang waras, kita yang normal, kita yang sehat tentunya pasti tahu cara untuk bersyukur, berterima kasih dengan pemerintah saat ini yang telah luar biasa menyelamatkan bangsa dan negara kita, membangun negeri ini dengan susah payah, dengan penuh semangat guys ya. Sebentar lagi tidak terasa guys ya, Pak Jokowi akan berakhir masa jabatannya ya, bersama dengan Ibu Iriana sebagai ibu negara kita, dan akan digantikan nggak tahu nanti apakah Pak Prabowo ataukah Pak Ganjar ataukah Pak Anies ya. Mudah-mudahan bukan yang antitesa atau yang menyatakan ingin perubahan guys ya. Kita butuh yang mau melanjutkan. Kalau terkait dengan aplikasi TikTok yang sudah diregulasi ya, sekali lagi teman-teman di sini perlu memahami. Jadi pemerintah itu tidak membanet atau menghapus ya, tetapi dipisahkan ya. TikTok Shop itu dia harus berdiri sendiri ya dalam aplikasi e-commerce ya. Jadi jangan digabungkan dengan TikTok yang sebagai sosial medianya ya. Karena selama ini kan di TikTok itu ya sebagai media sosial kita bisa juga sebagai promosi produk ya,
kita bisa langsung transaksi di situ, ya. Dan ditambah parahnya lagi seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi tadi, ya, hampir lebih dari 90% itu produknya adalah produk impor, ya. Dan ini dikhawatirkan akan membunuh usaha-usaha dalam negeri atau produk-produk dalam negeri kita, guys, ya. Cintai produk-produk asli Indonesia, guys. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.